pemirsa, welcome to Injury Time. Sepak bola Indonesia akhir pekan ini menyajikan laga-laga krusial yang syarat akan gengsi dan tensi tinggi. Mulai dari El Clasico Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung versus Persija Jakarta, duel hidup mati papan bawah antara Semen Padang versus Persis Solo, hingga laga menarik Persebaya Surabaya versus Malut United yang menandai debut pelatih baru Bernardo Tavares. Di episode kali ini kita akan kupas tuntas ketiga pertandingan tersebut dengan fokus utama pertemuan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Dan pada hari ini kita akan membahas dari sisi taktik, mental pemain, hingga dampaknya ke klasemen. Jangan kemana-mana pemirsa, hari ini pembahasan kita seru banget. Kita akan membahas 3 pertandingan tersebut. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bang Ferdian. Halo Bang. Halo. Bang Ferdian ini adalah jurnalis TV One Newscom yang sudah malang melintang di dunia sepak bola Indonesia. Oke Bang, pertama-tama ini saya mau tanya gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Oke Bang, ini kan ada pertandingan antara Semen Padang versus Persis Solo, Persib Bandung versus Persija Jakarta, dan ada Malut United versus Persebaya Surabaya. Nah, kita akan mulai ini pembahasannya dari yang pertama adalah Semen Padang versus Persis Solo nih Bang. Oke Bang, kalau menurut Bang Ferdian sendiri, ini pertandingan antara Semen Padang versus Persis Solo ini gimana sih pertandingan yang akan diadakan pada tanggal 11 Januari ini nanti? Ya, pertandingan yang sebetulnya antara hidup dan mati bagi kedua tim. Karena kedua tim sama-sama berada di papan bawah, khususnya bagi Persis Solo yang kini ada di juru kunci klasmen sementara Super League hingga pekan ke-16. Oke. Dan ini adalah sebelum memasuki putaran kedua nanti, jika bisa memenangkan pertandingan itu bakal jadi modal yang bagus untuk menghadapi putaran kedua nanti. Dan dari catatan pertandingan-pertandingan sebelumnya, kedua tim juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan. Bahkan Persis Solo itu terakhir kali dia kalah, itu yang menjadi catatan juga. Dan jika tidak bisa meraih kemenangan di pertandingan ini bakal menjadi kesulitan khususnya untuk Persis Solo menghadapi putaran kedua. Cuman yang perlu menjadi catatan juga bahwa Semen Padang ini punya modal yang mungkin sedikit lebih baik karena habis mengalahkan Persija Jakarta itu di 2 pertandingan sebelumnya, itu menjadi modal yang cukup positif gitu untuk menghadapi Persis Solo nanti. Jadi ini kedua klub ini menghadapi tekanan yang berat, betul, ya. Betul. Dan ini merupakan laga juga mereka untuk menunjukkan kemampuan tim masing-masing tentunya. Dan tadi Abang bilang kalau misalnya ini krusial banget nih untuk kedua tim. Kira-kira menurut Abang sendiri yang dari Abang lihat perkembangan dari kedua tim ini, mereka persiapannya gimana sih menuju pertemuan antara Semen Padang versus Persis Solo ini? Ya, kedua tim tidak punya mereka datang itu dengan kondisi yang kurang ideal. Meskipun Persis Solo baru mengganti pelatih ke Milomir Seslia, pun dengan Semen Padang dia baru mengganti pelatih ke Dejan Antonik, tapi belum ada sistem atau skema permainan yang betul-betul bisa mengubah dinamika di kompetisi untuk kedua tim gitu. Maka dari itu pertandingan ini juga bakal penting selain untuk mencapai naik di klasmen, tapi juga mungkin jadi judgement-nya untuk pemain-pemain yang mungkin di putaran kedua nanti bakal ditendang atau misalkan dikeluarkan. Itu juga bisa jadi acuan gitu untuk pertandingan nanti kira-kira siapa saja sih pemain yang layak bertahan atau misalkan layak didatangkan gitu, seperti itu. Oke, jadi dari kedua tim ini strategi yang digunakan masih tidak jauh berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, Bang ya? Betul. Oke, Bang. Selanjutnya nih, Bang, ada Persis Solo ini kan nanti akan main di luar kandang nih. Kira-kira performanya Persis Solo ini dari track record sebelum-sebelumnya bagaimana sih mereka tuh ketika bermain di luar kandang? Persis Solo itu kalau saya tidak salah sih dia sempat tuh mengejutkan ketika di pekan pertama Super League. Dia berhasil mengalahkan Madura United, itu jadi sebuah kejutan juga. Cuman begitu jalannya kompetisi, week in week out, performa mereka malah jadi turun gitu. Nah,
Dari situ performanya Persis Solo juga istilahnya itu nggak tak kunjung stabil lah gitu. Jadi mereka tidak menemukan titik stabilnya mereka gitu. Akhirnya ketika nanti melawan Semen Padang, menurut saya sih akan menjadi pertandingan yang sulit untuk Persis Solo, tapi tidak menutup kemungkinan Persis Solo bisa mencuri poin di sana. Tidak ada yang mustahil ya. Siapa Betul. tahu nanti Persis Solo ini dengan persiapan yang matang sebelum menghadapi Semen Padang tiba-tiba mengejutkan penonton semua mendapat meraih kemenangan. Kita tidak ada yang tahu ya. Betul. Oke pemirsa, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Ferdian bahwa pertandingan ini akan menjadi laga pembuktian bagi Persis Solo untuk bisa bertanding di luar kandang. Setelah puas kita membahas antara Semen Padang versus Persis Solo, kita akan beralih ya Bang ya, ke Persebaya versus Malut United. Ini juga menjadi debut bagi pelatih baru yaitu Bernardo Tavares. Nah, menurut Abang sendiri nih, nanti pertandingan antara Persebaya versus Malut United ini akan seperti apa sih? Tensinya akan panas atau gimana? Ini salah satu pertandingan paling menarik di pekan terakhir Super League ya, pekan ke-17 antara Persebaya melawan Malut United. Okay. Yang pertama Persebaya akan dipimpin oleh pelatih yang sudah fix, itu Bernardo Tavares. Tavares, betul. Ini bakal jadi debutnya dia di depan mungkin puluhan ribu bonek di Stadion Gelora Bung Tomo. Sebetulnya kalau melihat kekuatan Persebaya, kita bisa melihat dari statistiknya. Mereka sudah tidak kalah dalam mungkin 7 apa 6 pertandingan terakhir. Dan 3 atau 2 di antaranya itu berakhir dengan kemenangan. Artinya Persebaya ini tim yang istilahnya tinggal dipoles sedikit lagi, bakal sudah siap gitu menghadapi kompetisi ini. Dengan masuknya Bernardo Tavares, permainan Persebaya mungkin bakal jauh lebih baik lagi. Sementara di Malut United, seperti kita ketahui bahwa Malut United kini ada di peringkat keempat klasemen sementara. Jadi salah satu kontender juga untuk jadi juara. Dan 9 pertandingan terakhir itu mereka tidak pernah kalah, termasuk kemenangan-kemenangan sensasionalnya melawan Persib Bandung misalkan atau PSM Makassar. Maka dengan melihat catatan dan statistik itu, kita bisa melihat gitu bahwa pertandingan ini bakal jadi pertandingan sangat menarik antara Bernardo Tavares dengan Persebayanya yang kalau lihat dari PSM Makassar dia permainannya pragmatis. Sementara Malut United dengan trio Ciro Alves-nya, David da Silva dan Teron Del Pino-nya yang atraktif, ini bakal jadi duel strategi yang sangat berbeda, kontras. Nah, artinya mungkin akan jual beli serangan, tapi menurut saya sih bakal sangat-sangat menarik pertandingan nanti. Pertandingan ini bakal menjadi pertandingan yang sangat kompetitif ya, antara Persebaya versus Malut United. Kalau boleh nih sedikit Bang, dari track record sebelumnya dari Bernardo Tavares ini, dia gaya kepelatihannya gimana sih? Kita kalau lihat di PSM Makassar, ketika dia masih melatih di sana, dia pelatih yang sangat tegas, disiplin, kemudian juga secara permainan dia pragmatis, terus serangan baliknya cepat. Itu yang membawa akhirnya PSM Makassar menjadi juara di musim 2022-2023. Di Persebaya nanti kemungkinan besar apa yang diterapkan di PSM Makassar itu tidak akan jauh berbeda gitu. Apalagi dengan komposisi pemainnya di Persebaya ada Bruno Moreira atau Rivera misalkan. Dengan komposisi pemain itu kalau saya prediksi mungkin bakal lebih menyerang tapi akan tetap kuat di pertahanan seperti itu. Dari Malut United pun juga pastinya nggak mau kalah nih untuk mengeluarkan strategi mereka untuk bisa bertahan dan menyerang Persebaya. Nanti pertandingan ini kita nantikan semua ya pemirsa. Apakah hasilnya dan bagaimana proses pertandingannya akan seseru apa dan semenarik apa sih gitu antara kedua klub ini. Oke Bang, selanjutnya nih, ada nggak sih yang perlu nih antara Persebaya ataupun Malut ini, ada nggak sih taktik yang perlu mereka takutin nih dari masing-masing tim ini gitu? Apa yang mereka harus persiapkan dari masing-masing tim untuk bisa menghadapi dan bisa bertahan dan menyerang itu tadi? Kalau dari dari Persebaya dengan Bernardo Tavares ya,
taktik dan strateginya mungkin akan mengandalkan counter attack cepat, terutama dari sisi sayap, karena mereka punya Bruno Moreira yang punya kecepatan, kemudian juga ada Galih Freitas, dia juga punya akselerasi yang cepat. Kemudian juga sementara dari Malut United ada Ciro Alves yang punya kecepatan juga. Yeah. Kemudian juga ada Yakob Sayuri, ada Yansu Sayuri, dan juga David da Silva yang juga mantan pemain Persebaya. Itu juga dan catatan menariknya, ketika David da Silva bermain menghadapi Persebaya Surabaya, itu dia hampir selalu mencetak gol. Wah. Ketika misalkan David da Silva masih bermain di Persib misalkan, itu dia hampir selalu mencetak gol tuh, termasuk di kandangnya Persebaya. Maka dari itu, ketika nanti duel ini terjadi, mungkin salah satu pemain yang wajib diwaspadai oleh lini pertahanan Persebaya itu adalah David da Silva. David da Silva, karena dia udah tahu taktiknya yang ada karena sudah pernah bergabung di tim sebelumnya. Oke, Bang, ini kan pertemuan antara Persebaya dan Malut United ini kan bukan yang pertama kali. Betul. Kalau dari analisa Abang sendiri dari pertandingan-pertandingan sebelumnya antara kedua tim ini tuh gimana sih? Kalau menurut catatan statistik sih sebetulnya kedua tim kan baru mungkin bertemu dua musim kemarin lah. Karena Malut United kan baru naik ke Super League tuh atau Liga 1 di musim sebelumnya. Kalau lihat dari catatan-catatan pertemuan sebelumnya sih permainannya cukup atraktif ya, artinya sering terjadi gol, kemudian juga jual beli serangan juga sering terjadi. Jadi kalau melihat pertandingan-pertandingan di musim sebelumnya, ada jaminan kalau pertandingan ini bisa jadi hujan gol. Wah. Dari kedua tim. Jadi ini bakalan seru banget ya pemirsa pertandingan ini. Nanti kita nantikan tanggal 11 Januari 2026. Jadi kita lihat sama-sama seberapa seru sih pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Malut United ini. Mas, setelah kita dibahas udah taktik dan strategi yang dikeluarkan oleh Persebaya dan Malut United, kita akan beralih ke pertandingan yang nggak kalah serunya juga antara Persija Jakarta versus Persib Bandung nih, Bang, gimana? Ini yang pasti pemirsa juga nantikan gimana sih hasilnya ini pertemuan antara dua klub yang sama-sama besar dan kuat di Indonesia. Dan kalau menurut analisa Mas ini gimana sih pertandingan ini nanti akan berjalan panas, seru, atau tensinya tinggi? Bukan hanya antar pemain yang nonton juga kayak, wah ini gimana nih, greget nih ya, hasilnya gimana? Kalau menurut Abang sendiri gimana pertandingan ini? Laga Persib Bandung ini kan selalu yang paling dinantikan oleh pecinta sepak bola Indonesia khususnya. Karena duel dua tim besar di Indonesia, bersejarah, punya supporter yang fanatik juga. Kemudian juga ada adu gengsi antara Jakarta dan Bandung. Dan juga yang paling menariknya, kedua tim ini sekarang musim ini khususnya lagi sama-sama di track juara. Wah. Persija Jakarta lagi di peringkat ketiga. Persija Jakarta ada di peringkat kedua, Persib Bandung di peringkat ketiga. Poinnya sama, hanya beda di selisih gol. Artinya ketika nanti pertandingan digelar di Stadion GBLA Bandung, pemenang akan langsung istilahnya tuh dikudeta gitu. Persib Bandung bisa naik melangkahi Persija jika menang, atau misalkan Persija menang, dia bisa menjauhi Persib Bandung. Nah, maka dari itu pertandingan ini pasti bakal sangat-sangat ditunggu gitu khususnya oleh kedua supporter Boboto dan juga The Jackmania. Jadi ini duel panas antar juara untuk memperebutkan posisi nih. Ini panas banget ini ya Bang ya. Nanti kita lihat ya Bang ya. Seberapa kuat Persija antara Persib ini juga bertahan dan menyerang gitu. Selanjutnya nih Bang, pada laga ini kan sayang sekali Persija Jakarta dipastikan tidak dapat diperkuat 3 pemain asingnya, yakni Gustavo Almeida, Fabio Calonego, dan Rio Matsumura. Nah, menurut Abang sendiri ini, ketika tiga pemain ini tidak bergabung dalam pertandingan melawan Persib ini, apa yang akan terjadi? Kalau lihat dari nama-nama yang absen ya, ada Fabio Calonego, kemudian juga Rio Matsumura dan Gustavo Almeida, mungkin yang bakal terasa agak sedikit berpengaruh itu Fabio Calonego, karena
sepanjang putaran pertama ini dia menjadi salah satu kuncinya Mauricio Souza di lini tengahnya Macan Kemayoran. Kemudian juga dia menjadi orang pertama yang membangun serangan, kemudian juga yang mematahkan serangan lawan. Maka dari itu ketika Fabio nanti absen, mungkin akan Mario Souza harus berpikir keras itu, bagaimana mengantisipasi ketidakhadiran Fabio. Karena sementara untuk Gustavo dan Rio, keduanya sempat cedera dan sempat tidak masuk skemanya Mario Souza. Rio juga baru bermain tapi sayangnya kena sanksi kan. Iya. Maka dari itu ketika misalkan Fabio nanti absen, mungkin yang bisa mengisi posisinya di sana ada Hanif juga yang kemarin cetak assist di pertandingan lawan Persijap. Itu menjadi salah satu opsi yang mungkin bisa dipasang oleh Mauricio Souza. Seperti itu. Jadi pastinya Persija akan merancang strategi baru untuk menghadapi Persib Bandung. Betul. Walaupun ketiga pemainnya absen dalam pertandingan kali ini. Bang, ini dari kubu Persib Bandung kan juga ada Sadil Ramdhani yang berpotensi absen nih akibat kartu merah di laga sebelumnya. Nah, ini apakah Persib Bandung akan mengalami kesulitan atau masih banyak cadangan pemain-pemain lain yang potensial juga yang bisa membawa Persib Bandung ini menang melawan Persija? Kalau kita harus objektif juga ya, Iya. kalau dilihat dari kedalaman skuad, Persib ini salah satu yang terbaik di Indonesia musim ini. Di posisi Sadil, Persib masih punya beberapa nama yang bisa jadi andalan juga. Pertama mungkin ada Febri Haryadi, terus kemudian juga ada Beckham Putra yang bisa dimainkan di posisi sayap atau di posisi Sadil. Kemudian juga ada William Barros. Dia jadi salah satu aktor penting di Persib musim ini. Jadi ketika Sadil Ramdhani nanti absen karena kartu merah itu, mungkin tidak akan terlalu terpengaruh gitu. Karena kedalaman skuad Persib ini jadi salah satu yang terbaik lah di Indonesia musim ini gitu. Oke Bang, ini kan kembali lagi ini adalah pertemuan panas antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Nah, dan keduanya adalah klub-klub yang menempati posisi tinggi di puncak klasemen Indonesia kan. Nah, dari pertandingan ini siapapun nanti yang akan menang, ini dampaknya apa sih ke dunia sepak bola Indonesia ini? Kalau dari sepak bola, maksudnya dari sepak bolanya gitu ya, dari klasemennya, kemenangan antara Persija atau Persib gitu bakal berpengaruh di klasemen. Ya. Kalau misalkan Persija menang, chance atau peluang Persija untuk menjadi juara, mematahkan dominasi Persib dalam 2 musim terakhir itu semakin besar. Walaupun misalkan di atas masih ada Borneo FC kan, tapi dengan kemenangan ini bakal jadi modal yang sangat penting menghadapi putaran kedua nanti. Sementara bagi Persib Bandung, kemenangan atas Persija nanti jika menang gitu, bakal jadi booster untuk Persib yang masih main di ACL 2 juga, kemudian juga ingin menambah gelar menjadi 3 atau hat-trick. Maka dari itu pertandingan ini mungkin akan panas, akan ketat, akan menarik juga untuk disimak, dan mungkin biasanya di beberapa pertandingan terakhir itu hujan kartu. Baik kartu kuning maupun kartu merah gitu. Karena dari kedua tim sama-sama bersemangat ingin menang kan. Betul. Ada gengsi yang dibawa, ada gengsi supporter, gengsi kota Jakarta dan Bandung. Itu pemain itu pasti bakal 200% lah bermainnya ketika optimal ya, harus berjuang demi masa depan klub. Tapi pemirsa, siapapun nanti yang akan menang dalam pertandingan ini, yang pasti kita harus menjaga kedamaian dan ketenangan ya, karena siapapun kembali lagi yang menang tetap satu Indonesia. Ya kan Bang ya? Betul. Setuju. Dan menurut Bang Ferdian ini, gimana sih prediksi pertandingan Persija versus Persib yang akan diselenggarakan pada 11 Januari 2026 ini? Ya. Prediksinya kalau lihat kedua tim, mereka sama-sama ada di papan atas, ada di peringkat kedua dan ketiga, dan jadi jaminan juga bahwa pertandingan ini bakal menarik, bakal ketat, dan juga bakal keras. Artinya kedua tim sama-sama membutuhkan 3 poin atau kemenangan, karena siapapun yang menang, dia akan bisa mepet ke posisi 1 atau di atas itu ada Borneo FC. Iya. Dan kedua tim juga datang dengan situasi yang mungkin tidak jauh berbeda.
Persija kehilangan Rio Matsumura, kemudian juga ada Gustavo Almeida dan Fabio Calonego. Sementara Persib Bandung juga ada Sadil Ramdhani yang dipastikan absen. Kemudian juga ada Federico Barba yang belum bisa dipastikan bermain atau tidak, itu karena situasinya dia, transfernya dia. Jadi kedua tim mungkin tidak akan tampil dengan kekuatan penuh, tapi dengan kedalaman skuad yang luar biasa, baik dari Persib Bandung maupun Persija Jakarta, itu akan menjadi duel yang sangat ketat, menarik. Dari strategi juga Bojan Hodak sebagai pelatih Persib mungkin akan bermain lebih sabar, bermain lebih hati-hati, karena Persija punya pemain-pemain yang daya ledak punya pemain yang dengan daya ledak yang luar biasa. Di sana ada Maxwell, kemudian juga ada Alano, kemudian juga ada Axel Runtukahu yang bisa tiba-tiba mencetak gol dalam posisi yang sulit. Maka dari itu, lihat dari kekuatan kedua tim, Persib mungkin akan bermain sabar, bermain dengan hati-hati juga untuk meredam kekuatan Persija, khususnya di kedua sayapnya antara Maxwell dan Alano. Dan jika lihat dari kekuatan kedua tim, mungkin yang akan membedakan adalah detail-detail kecil. Artinya ketika ada kesalahan atau misalkan ada kesalahan yang dibuat gitu ya, itu yang akan jadi pembeda di pertandingan nanti. Seperti itu. Yang pasti keduanya tetap akan mengeluarkan strategi terbaik untuk bisa saling bertahan dan menyerang. Gitu. Dan dari pertandingan ini ada pemain kunci yang akan menjadi pembeda nggak sih, Bang? Kalau menurut Abang sendiri akan ada, apakah dari masing-masing klub ini akan mengeluarkan pemain-pemain kuncinya untuk saling menghadapi dan meraih kemenangan ini? Kalau dari Persib Bandung, pemain kuncinya yang harus diwaspadai tentunya oleh Persija Jakarta. Di sana ada Ramon Tanki, itu striker yang punya fisik kuat, kemudian juga kecepatan, dan juga daya juang yang sangat tinggi. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian juga ada Beckham Putra, meskipun di beberapa pertandingan sebelumnya penampilannya dinilai kurang impresif, tapi dia selalu menjadi pemain yang sulit dihentikan oleh para pemain Persija di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya dari Persib juga jangan lupa di sana ada Tom Hey, pemain timnas Indonesia kita. Dia punya tendangan yang kuat, operan yang akurat. Itu yang perlu diwaspadai dari Persib oleh Persija Jakarta. Sementara dari Persija Jakarta, tentu saja top skor mereka Maxwell. Dia terlihatnya gerakannya mungkin gak selincah winger Brazil pada umumnya gitu. Tapi ketika misalkan dia sudah bergerak, sudah memegang bola, berbahaya. Jadi harus waspada. Jangan yang pelan-pelan tuh kadang lebih berbahaya daripada yang cepat gitu. Iya betul. Makanya dari Persija mungkin Maxwell juga, kemudian ada Alano juga. Dia kelihatannya pemain kayak kok lambat gitu ya. Tapi ketika misalkan sudah pegang bola, waduh, susah mengerikan. Susah direbut lah bolanya gitu. Dia juga punya tendangan-tendangan keras, umpan-umpan yang bagus. Kemudian juga dari Rizky Ridho juga, benteng pertahanan timnas Indonesia kita juga, itu bakal jadi duel yang menarik tuh antara Tom Hey di Persib, Eliano juga, misalnya ada Eliano Renders juga, kemudian juga di Persija ada Jordi Amat dan Rizky Ridho. Duel dua timnas. Iya, jadi awalnya mereka bersatu nih dalam timnas Indonesia, tiba-tiba harus duel. Tapi yang pasti profesional, membela klub masing-masing. Tapi kembali lagi tetap satu Indonesia. Jadi kita pun yang sebagai supporter harus mendukung semuanya. Yang penting adalah yang terbaik untuk Indonesia. Oke, Bang, itu sekian pembicaraan kita hari ini. Seru banget tentang 3 pertandingan yang pastinya dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia yang akan dilangsungkan pada 11 Januari 2026. Oke, Bang, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Dan inilah pemirsa akhir dari podcast kita hari ini, pembicaraan kita hari ini tentang 3 pertandingan klub-klub besar Indonesia yang akan bertanding pada tanggal 11 Januari 2026. Jangan lupa saksikan dan dukung terus klub-klub Indonesia. Sekian dari saya Katarina Amelia, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus YouTube TV One News. Bye!